Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asri Nuranisa Dwi, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Hibzul Azim Aferus dengan NPM 19321-098 dari kelompok 3 Program Studi Manajemen. Akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan tema kemanusiaan yang berjudul Pengaruh Korupsi Bantuan Sosial COVID-19 terhadap masyarakat di lingkungan Taman Sari, Kota Bandung. Selanjutnya, saya akan menjabarkan pokok bahasan materi saya. Yang pertama, ada bab 1, yakni pendahuluan. Yang kedua, bab 2, yakni landasan teori. Yang ketiga, bab 4. Yang ketiga, bab 3, yakni analisis dan pembahasan. Yang keempat, bab 4, yakni kesimpulan dan saran. Pertama-tama saya akan menjelaskan bab 1 terlebih dahulu, yakni pendahuluan. 1.1 latar belakang. COVID-19 membuat bencana bagi masyarakat di negara Indonesia dan juga warga Taman Sari, sehingga pemerintah membuat program kemanusiaan untuk mensejahterakan warga di sana. Namun program tersebut harus hancur karena pada tanggal 6 Desember 2020, Menteri Sosial yang kala itu dijabat oleh Bapak Juliari Peter Batubara melakukan korupsi terhadap dana bantuan sosial COVID-19. Selanjutnya, 1.2, yakni identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, bisa kita buat menjadi identifikasi masalah. Berikut ialah identifikasi masalah yang telah saya rumuskan. Pertama, bagaimanakah COVID-19 membuat warga di lingkungan Taman Sari mengalami kesusahan ekonomi? Yang kedua, bagaimana dengan adanya program bantuan sosial COVID-19 ini dapat meringankan kesulitan ekonomi para warga di lingkungan Taman Sari. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimanakah kasus korupsi bansos membuat warga di lingkungan Taman Sari menjadi semakin kesulitan. Selanjutnya 1.3, yaitu tujuan penelitian. Tujuan diadakannya penelitian ini untuk mendeskripsikan efek COVID-19 yang membuat warga di lingkungan Taman Sari mengalami kesusahan ekonomi. Terus mendeskripsikan adanya program bantuan sosial, yakni bansos COVID-19 dapat meringankan kesulitan para warga di lingkungan Taman Sari. Terus yang terakhir, mendeskripsikan kasus korupsi bansos membuat warga di lingkungan Taman Sari menjadi semakin kesulitan. Selanjutnya 1.4, yakni manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 2, yaitu manfaat teoritis. Yakni penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kemanusiaan serta korupsi bantuan sosial. Serta diharapkan juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Manfaat yang kedua, yakni manfaat praktis. Bagi saya sendiri selaku penulis penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran yang bermanfaat untuk mengetahui kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Serta bisa menjadi sarana pengimplementasian mengenai kemanusiaan. Terus bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa lebih berkembang lagi dan memberikan kontribusi yang lebih mengenai kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 ini. Terus yang ketiga, bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk
dapat menyelidiki kasus korupsi dana bantuan sosial agar tidak terjadi hal yang seperti ini lagi, serta memberikan ilmu tentang kemanusiaan yang bisa membantu masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan Taman Sari, Bandung. Selanjutnya bab 2. Bab 2 ini ialah landasan teori. 2.1 Bantuan sosial COVID-19. Bantuan sosial COVID-19 menjadi program pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan. Bantuan ini berguna untuk mensejahterakan masyarakat. Semenjak masa pandemi, para warga Indonesia menjadi kesulitan ekonomi, terutama warga Taman Sari, Kota Bandung. Oleh karena itu, pemerintah membuat program kemanusiaan ini untuk mensejahterakan warga yang terkena dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya 2.2, yakni korupsi bansos. Kasus korupsi ini dilakukan oleh Menteri Sosial yang waktu itu menjabat, yakni Bapak Juliari Peter Batubara. Bapak Juliari Peter Batubara ini dilaporkan karena telah menerima suap sebesar 17 miliar. Uang tersebut seharusnya digunakan untuk untuk membeli keperluan sembako yang bernilai Rp600.000 yang dibagikan menjadi dua paket sembako senilai Rp300.000 setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Dalam paket tersebut terdapat sejumlah uang yang masuk ke dalam kantung Pak Menteri Sosial tersebut senilai Rp70.000. Dengan dijadikannya beliau sebagai tersangka, maka Bapak Juliari Peter Batubara harus divonis di balik jeruji selama 12 tahun lamanya. Selanjutnya 2.3 Pengaruh bantuan sosial COVID-19. Pengaruh bantuan sosial COVID-19. Bantuan sosial COVID-19 sangatlah berpengaruh untuk masa sekarang, karena dengan adanya bantuan sosial tersebut, masyarakat jadi merasa terlindungi dan merasa diperhatikan oleh pemerintah. Pengaruh dari bantuan sosial ini bisa dirasakan oleh warga yang terkena dampak dari wabah corona. Mereka akan mendapatkan beberapa bahan baku makanan untuk dimasak, serta terkadang penerima bansos tersebut mendapatkan uang tunai senilai 100.000 sampai dengan 300.000 tergantung paketnya. Pemberian bansos ini tidak selalu rutin, terkadang 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, kadang juga sebulan sekali. Bahkan pernah ada yang di Taman Sari sendiri, masyarakat di sana baru mendapatkan bansos hanya sekali saja sama masa pandemi ini. 2.4 yakni bansos di Taman Sari. Para warga Taman Sari ada yang sudah merasakan bansos, namun mereka yang mendapatkan bansos dari Unisba, mahasiswa Unisba, serta hanya sedikit yang berasal dari pemerintah. Selanjutnya bab 3 Analisis dan pembahasan. 3.1 Fenomena di lingkungan Taman Sari. Sudah banyak warga yang mendapatkan bansos, meskipun rata-rata mereka baru mendapatkan sekali semenjak program ini ada. Para warga maupun pedagang di sana yang mendapatkan bansos tetap merasa tidak menerima apapun, karena bansos tersebut habis hanya dalam beberapa hari saja. Para penerima bansos hanya sekali menerima bantuan dari pemerintah. Bahkan pemberian bansosnya hanya berupa uang tunai senilai Rp100.000. Dan perlu digarisbawahi, mereka hanya sekali mendapatkan bantuan sosial.
COVID-19 semenjak program ini ada. Mereka juga mendapatkan sembako, tapi tidak semuanya. Selanjutnya 3.2 analisis data. Sistem pengumpulan datanya melalui wawancara. Saya selaku penulis menanyakan beberapa pertanyaan. Salah satu respondennya ialah Pak Diki, seorang pedagang minuman kantin deret di Unisba yang sudah berusia 47 tahun. Beliau tinggal di daerah Taman Sari, dekat dengan kampus Unisba. Menurut beliau, wabah COVID-19 ini membuat kehidupan beliau menjadi kesulitan dalam hal ekonomi, karena dagangan yang beliau jual menjadi sepi, yang membuat pendapatannya turun drastis. Menurut Pak Diki, dengan adanya bantuan sosial bisa lebih meringankan beban beliau. Namun, beliau baru sekali mendapatkan bansos dari pemerintah. Beliau mendapatkan bansos dari pemerintah berupa sembako dan uang tunai senilai kurang lebih Rp300.000 dan hanya habis sampai beberapa hari saja. Beliau juga menerima paket sembako dari Unisba dan beberapa kali mendapatkan dari mahasiswa Unisba. Menurut Pak Diki berpendapat bahwa dengan adanya korupsi bansos membuat warga yang berhak mendapatkan jatah bansos menjadi hilang. Pak Diki juga mengatakan bahwa tindakan korupsi apapun tidak bisa dibenarkan, karena hal itu termasuk perbuatan yang tidak manusiawi dan keji. Pak Diki juga memberi kritik dan saran kepada pemerintah supaya tindakan korupsi seperti ini segera dibasmi agar warga merasa sejahtera tinggal di negara Indonesia. Selanjutnya 3.3 yakni kajian Islam. Di Islam terdapat larangan untuk berkorupsi. Terdapat pada surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Lalu di Al-Quran juga dijelaskan bahwa kita tidak boleh menyuap untuk mendapatkan kuasa, yang berarti kita menyuap orang dan orang tersebut terhitung sebagai pelaku korupsi. Dalil tersebut terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, tidak benar, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Selanjutnya 3.4 hasil pembahasan. Yang pertama, COVID-19 membuat warga di lingkungan Taman Sari menjadi kesulitan bahan pakan yang diakibatkan adanya aturan PPKM yang menyebabkan banyak warga sulit bekerja, sehingga para warga memiliki sedikit bahkan tidak mendapatkan penghasilan apapun. Yang kedua, pandemi membuat ekonomi warga Indonesia, khususnya warga Taman Sari Bandung, menjadi kesulitan. Yang ketiga, akibat bantuan sosial yang dikorupsi, banyak warga di lingkungan Taman Sari tidak mendapatkan haknya. Mereka yang sudah mendaftar pun tidak mendapatkan apapun. Hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk di lingkungan Taman Sari yang mendapatkan bantuan sosial COVID-19. Selanjutnya bab 4, yakni kesimpulan dan saran. 4.1 kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh korupsi bansos terhadap masyarakat di lingkungan Taman Sari ialah warga yang harusnya mendapatkan bansos
tetapi malah tidak mendapatkannya. Selanjutnya 4.2. Saran dari penulis, yakni saya sendiri, terkait kasus korupsi bansos ialah untuk pemerintah sebaiknya diseleksi kembali orang yang bersangkutan dengan bantuan sosial seperti ini, agar kejadian korupsi ini tidak terjadi kembali. Untuk warga yang mendapatkan bansos, sebaiknya disyukuri saja, karena sedikit apapun pemberiannya lebih baik daripada mereka yang tidak mendapatkan apapun. Sangat ironis melihat pemimpin kita sendiri melakukan hal yang tidak manusiawi seperti itu. Seharusnya pemimpin itu mesejahterakan rakyat dan bukan menyulitkan warganya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.